Oke, sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, ya. Ya, jadi hari ini kita akan berbicara terkait analisis data. Jadi terkait apa itu data ya, saya kira ini sudah bukan hal yang asing lagi. Saya kira tentang data, analisis data, dan metode tadi saya kira dari obrolan ringan tadi itu sudah terlihat lah ya, bahwa terkait analisis data ini sudah pada paham sebetulnya. Atau yang lain mungkin ya, semoga sama juga ya pemahaman terkait ini. Jadi data saya kira ini sudah bukan hal yang asing ya, dan kita juga waktu S1 sudah melakukan mencoba untuk melakukan penelitian yang di dalamnya pasti ada pengumpulan data ya kan, berarti kita udah tahu dong apa itu data ya. Jadi data itu sejumlah ini ya, angka, bisa angka gitu ya, kumpulan angka-angka, karakter, gambar gitu ya, atau hal-hal lain yang berupa rekaman gitu ya. Mungkin untuk kualitatif ini ya, ini kita bicara secara umum. Jadi terletakkan ada data kuantitatif, ada kualitatif, itu akan berbeda karakternya ya. Dimana tadi komponen-komponen tadi ini yang nanti akan kita kaji ya, akan kita nilai untuk membuat satu kesimpulan tentang apa sih yang akan kita tegakkan gitu ya, apa sih dari data itu yang akan kita ambil gitu, di specific action-nya apa untuk menjawab tadi penelitian sebetulnya kan ya. Data jadi ada kuantitatif, ada kualitatif. Kuantitatif saya kira berbentuk tadi ya, ada angka, ada kategori gitu ya. Ya bisa istilah dalam apa, angka gitu ya, atau jumlahnya besar atau kecil. Kemudian juga berkaitan tadi ada kategori dan ada angka. Misalnya kalau numerikal apa biasanya? Angka-angka dalam data berapa angka apa biasanya? Yang pernah Anda ini apa? Kira-kira siapa yang relate ininya, penelitiannya? Kira-kira nanti outputnya adalah berupa angka-angka datanya. Misalnya datanya apa? Yang kategorinya apa skala data? Kalau numerik. Berat badan mungkin ya, Bu? Berat badan, betul. Berat badan, tinggi badan. Oke. Respirasi rate, sip. Sip. Kalau kategori? Biasanya apa? Pendidikan. Pekerjaan. Status kesehatan. Oke. Kalau data numerik bisa dikategorikan tidak? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Jadi ya, berarti kategorikal itu numerikal itu juga nanti bisa kita dikategorikan. Biasanya nanti ada isu-isu parametrik, non parametrik ya kan di situ. Biasanya kalau udah non par berarti langsungnya ke kategorik ya. Oke, berarti data udah paham saya kira ya, udah sip lah. Kita selesai aja berarti. Oke, ini data analisis ya. Jadi bagaimana kalau data analisis berarti cara bagaimana bekerja dengan data itu. Kita mau ngapain sih dengan data yang ada gitu. Mau diapain sih data yang udah kita kumpulkan itu ya. Oke, ini data ya, kuantitatif, kualitatif. Nah, kalau analisis data itu apa? Apa yang dituliskan di dalam poin data analisis data gitu di dalam bab 3 tadi itu. Nah, ini juga hal-hal yang suka saya tergelitik untuk bertanya di dalam ujian ini proposal atau ini ya, ujian proposal biasanya. Apa yang dituliskan dalam data analisis biasanya? Yang Anda tulis apa? Statistik apa misalnya? Kalau misalnya uji normalitas, validitas yang gitunya, atau nanti uji beda. Oke, yang perhitungan berarti ya. Oke deh. Ya, jadi data analisis itu sebetulnya tadi bagian yang tidak terpisahkan dengan tadi sub-bagian yang lain dari satu proses penelitian. Oke, ya, jadi memang ya dia kerjanya terkait tadi bagaimana mengolah data itu untuk mendukung kinerja, tujuan, dan rencana dari program kita. Artinya dalam konteks tesis kita dalam pendidikan ini bagaimana kita akan memberikan satu kontribusi keilmuan keperawatan khususnya ya, apa yang bisa kita sumbangkan dengan data-data yang akan kita kumpulkan. Ya, artinya memang harus bermakna data-data yang ada.
Jadi makanya suka ditanya novelty-nya ini apa. Kalau memang hal-hal itu udah ada, ya buat apa gitu? Apa sih kebaruan dari penelitian ini? Itu ya. Jadi memang harus ada tujuan-tujuannya ya dari analisis data ini gitu nanti ya. Nah, dari perspektif ini data analisis, jadi proses data analisis itu memang meliputi semua komponen-komponen riset sebetulnya, komponen-komponen penelitian. Ada beberapa inti dari komponen, jadi mulai dari tadi tujuan, menentukan tujuan. Tujuannya apa sih riset ini? Kemudian pertanyaan penelitiannya apa? Bagaimana mengumpulkan data, tekniknya mengumpulkan data seperti apa? Kayak tadi jenis datanya, apakah datanya ada kategorikal atau numerik? Kategorikal ada nominal, ada ordinal, numerik ada interval, ada rasio gitu ya. Nah ini datanya seperti apa? Kemudian nanti ada data analisis prosedurnya dan metodenya, kira-kira nanti analisisnya apa? Tergantung dari tadi tujuan dari proyek kita itu tadi, dalam hal ini mungkin tesis penelitian kita. Ya. Kemudian setelah dianalisis, ya nanti interpretasinya apa? Sebetulnya ya, interpretasi, identifikasi dari temuan ini apa? Baru kita menuliskan hasilnya, pembahasan ya, reporting dan dissemination, laporan didiseminasi ya. Diseminasi bisa dalam bentuk apa? Apa biasanya Anda targetnya? Diseminasi kan harus ada diseminasinya. Biasanya yang paling gampang ikut conference ya, jadi dari proceeding gitu ya, proceeding, atau yang sekarang menjadi syarat ya kan, syarat lulus itu harus accepted di mana? Sinta 3, iya sip lah, Sinta 3 ya. Kalau misal Scopus lah gitu ya, Scopus Q4 itu lumayan juga, saya lihat banyak yang juga. Ini sorry ya, dari beberapa pengalaman tidak lebih sulit juga dibanding Sinta 3. Jadi kalau memang udah capek kan, kenapa nggak langsung ke Scopus aja gitu ya. Ini mah ngomporin ya. Jadi diseminasi kalau bisa sih lebih ini lagi ya. Kemudian evaluasi. Evaluasi mungkin nanti ini sarannya, kesimpulan dan sarannya. Jadi, nah data analisis mungkin tidak harus relate dengan berbagai komponen yang lain ini. Jadi nggak terpisah-pisah. Ya, intinya sih itu ya data analisis. Jadi kalau kita dirangkum itu jadi bentuk linear itu ya ini tahapan-tahapannya. Jadi tadi purpose, tujuan, question, data collection, kita melakukan data analisis, nanti ada interpretasinya apa? Ya, menjawab penelitian ini kan, menjawab ke sini ke purpose, interpretasinya, dan hasil temuannya apa? Interpretasi dengan findings itu apa? Tadi novelties-nya apa? Apa sih temuan dari riset ini? Apa sumbangsih dari riset kita itu terhadap isu-isu dari konteks yang kita dalami ini, gitu ya, gitu. Jadi apa sih sumbangsihnya, noveltisnya di sini, apa sih penemuan terbarunya? Baru kita nanti menulis, ya, melaporkan, diseminasi dan kita evaluasi. Biasanya ada juga yang model circle, tapi saya kira ini untuk tahapan ini cukup seginilah ya. Jadi untuk tahapannya adalah harus relevan gitu ya dengan komponen-komponen yang lain gitu. Nah ini saya kira dari elemen-elemen yang tadi itu ini agak sedikit penjelasannya yang saya kira Anda sudah paham lah ya. Kalau bicara tentang riset ini, karena di S1 sudah dilakukan riset dasar ya, saya kira penelitian dasar sudah dilakukan, pasti ini harus tahu. Jadi mulai dengan tujuan ya. Jadi kenapa kita harus fix dulu gitu ya, harus settle dulu dengan purpose kita tuh apa sih tujuan dari riset kita, karena ini nanti akan menentukan nanti analisis data kita ya. Kemudian pertanyaan ya, pertanyaannya adalah apa, ini akan mendasari kita data apa sih yang harus kita kumpulkan gitu ya, dan dari pertanyaan itu juga bisa nanti menentukan tipe analisis apa yang akan digunakan terhadap data yang sudah kita kumpulkan tadi. Ya, jadi ini harus betul-betul dipastikan apa jenisnya. Ini juga tadi ya data collection ini tentang bagaimana sih cara kita mengumpulkan data. Tidak ada cara yang satu harus ini gitu, yang satu yang harus ini yang paling benar ini, tidak ada sebenarnya ya. Tapi bagaimana kita menjustifikasi keputusan kita itu dasarnya apa gitu ya. Jadi pengumpulan data misalnya mau datanya menggunakan alat ukur
alatnya ada banyak, misalnya A, B, C, D, tapi saya akan menggunakan data si C misalnya, dengan pertimbangan apa? Bukan berarti menggunakan yang alat ukur A itu salah, enggak ya. Jadi data collection sebetulnya nanti akan sangat bervariasi tergantung dari apa alasan kita. Misalnya ya, di sini ada yang dari peminatan anak. Ada, Bu. Ada. Oh, oke. Yang dari anak siapa ini? Saya nggak kelihatan ini. Dedeu, Bu. Oh, Medew. Oh, ada Medew tuh. Medew. Ini apa? Oh iya ya, ini kelas ini ya. Rencana risetnya apa? Akan mengumpulkan data tentang apa? Comparison antara tumbuh kembang anak di daycare sama di rumah, Bu. Oke. Berarti data apa yang akan dikumpulkan? Datanya kalau dari anak sih kan seperti yang biasa, Bu, ya, sosial demografinya. Kemudian nanti si anak itu nanti tumbuh kembangnya tuh harus gimana, harus didata. Oke. Ya, dari statement tadi aja berarti akan tujuannya apa tadi? Akan ingin Perbandingan. mengetahui ya perbandingan antara tumbuh kembang di daycare dan di non rumah. daycare lah ya, Ya, di rumah tanpa daycare. Oke, iya berarti kan alat ukur yang akan dicari adalah tentang variabelnya tumbuh kembang ya kan? Ya, Bu. Iya enggak? Iya, Ya. tumbuh kembang. Ya, oh bingung. Nah, tumbuh kembang ini apa instrumen yang digunakan nanti rencananya? Kalau demografi saya kira itu bukan mengukur variabel lah ya. Nanti itu akan, apakah itu akan masuk variabel atau tidak? Itu kan demografi namanya juga. Tapi akan diapakan gitu ya. Tapi data itu adalah memang sesuai dengan variabel yang akan kita cari. Berarti tumbuh kembang. Ada, Alat Bu, ukur variabel. apa? Ada, Bu, namanya. Sebentar. Apa? Aduh. Apa namanya? Nah, alat ukur mengukur tumbuh kembang itu kan ada satu enggak atau banyak? Nih, Deo. Kalau di Indonesia sendiri kan yang Denver sama KPSP ya, Bu. KPSP mas screening ya. Iya, screening. Ini teh nemu, Bu, tapi bentar lupa. Nah, iya. Apa? Ya, sambil nyari berarti kan Medeo akan menentukan nanti pengumpulan datanya itu apa saja sih gitu ya. Tipe data apa yang akan diambil. Nah, kenapa akan mengambil itu? Ya kan? Bukan berarti data-data misalnya saya mah akan mengambil pakainya si apa ya? Aduh, kok jadi ini ya. Selain Denver tuh apa? Nanti ada Denver, ada Massachusetts ya, ada Massachusetts juga ya. Ini, Bu, Indonesia PDQ Instrument for Children at Preschool. PDQ ya, pakai yang PDQ. Oke. Berarti itu tidak mengambil yang Denver atau KPSP ya kan. Nah, berarti kan tipe datanya itu adalah instrumen yang berdasarkan dari PDQ tadi itu. Nah, berarti kan kenapa itu harus dijelaskan apa kelebihan dari instrumen itu dibandingkan yang lain. Ya. Nah, ini juga harus ada sudah jelas ya kan, artinya tipe-tipe data yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan itu apa? Kenapa sih itu yang akan diambil? Ya. Nah, inilah yang memang nanti dalam data collection tidak selalu ada satu alat ukur yang gold standar, tapi memang ada beberapa yang tentu akan lebih tepat dengan riset kita. Ya. Oke, Mede, terima kasih ceritanya, share-nya. 3 Nah, kali kita ganti judul, Bu. Apa? 3 kali ganti 3 judul. kali ganti judul. Itu teh belum ketemu bimbing ya? Kemarin sempat ngobrol, Bu. Yang duanya sudah tidak bisa. Terlalu ini sederhana. Oke. Ini udah dapat pembimbing ya? Angkatan ini? Sudah, Bu. Oh, udah. Oh, Sudah, Bu, tapi belum di SK-kan katanya. Mungkin masih ada kemungkinan rubah. Oke. Iya. Ya, berarti mudah-mudahan ini ya sedikit-sedikit di ini supaya tidak terlalu panjang nanti prosesnya ya. Iya, Bu. Udah gonta-ganti ya ini berarti. Ya biasalah kalau gonta-ganti mah ya namanya juga mencari yang fix gitu ya. Oke, ya ini oke. Nanti data collection oke. Kenapa? Oh, maaf, Bu, mencari yang nyaman biasanya. Mencari yang nyaman. Yang ada inilah ya.
yang ada apa kontribusi ininya ya keilmuan ini. Oke ya, terus ini data collection udah apa yang akan dikumpulkan ya dan akan disimpan. Nah, ini juga data ini harus disimpan dengan baik ya. Ini ada yang kualitatif juga ya, pasti ada yang kualitatif dong. Tidak hanya kuanti. Nah, kemarin ini saya secara ini aja cerita aja sih, share sedikit ya. Waktu kemarin saya submit juga ya, artikel ke sebuah jurnal. Data saya itu data tentang kualitatif ya. Bentar lagi akan publish yang mudah-mudahan cepet nih. Udah di-accept. Waktu review itu ini dipertanyakan nih tentang penyimpanan data. Saya nggak mencantumkan tentang penyimpanan data dan itu ditanyakan dan harus dimunculkan katanya. Jadi apakah datanya itu disimpan dalam bentuk apa gitu ya? Dalam bentuk apa sih datanya disimpan? Apakah secara secara rahasia atau terbuka gitu, orang bisa gampang mengakses. Nah kan, dan dia sarankan memang kalau data kan harusnya rahasia dan nanti ada menggunakan password tertentu ketika membuka data itu. Nah, ini juga bahkan ini sampai ke situ tentang data collection ini. Ya, ini tolong diperhatikan juga ya, karena saya kemarin ada pengalaman itu yang menyimpan data. Itu kemudian ya kita lari ke data analisis ya. Data analisis ini ya tadi gitu ya. Jadi suatu set prosedur, serangkaian prosedur atau metode yang dapat kita terapkan dalam terhadap data tadi kita yang sudah kita punya, yang sudah kita kumpulkan untuk mendapatkan satu atau beberapa set hasil yang kita sudah ditetapkan di awal ya. Jadi kalau kita tadi udah mengumpulkan data, tadi mungkin ada demografi gitu ya, demografi ada usia segala macam, kemudian ada alat ukurnya PDQ tadi itu ya, PDQ tadi atau pakai Denver atau pakai Massachusetts gitu ya, ada beberapa. Atau Bailey itu banyak banget tuh kalau pertumbuhan ya, tumbuh kembang anak itu banyak banget. Tapi kenapa mau yang itu? Ini juga harus ada alasannya ya. Ada ya nanti. Karena di anak ya biasanya sih di anak mah nggak ada lagi ya, biasanya orang-orangnya tadi bisa mun saya nguji mah engke pasti nanya eta. Iya Bu. itu ya. Nah itu harus diberikan argumen yang tepat ya. Nah jadi itu data analisis ya, bagaimana sih kita menjawab pertanyaan tadi dengan data-data yang sudah kita kumpulkan. Nah, jadi kalau di data analisis sering ini mahasiswa mencantumkan data analisis tadi sama kayak cross seksional. Nah, data analisis menggunakan cross seksional. Mau diapain gitu kan ya? Nah, ini definisinya. Jadi data analisis itu adalah metodenya apa yang digunakan supaya data tadi itu bisa menjadi sebuah informasi gitu ya. Menjadi informasi dalam terkait tadi hasil yang kita harapkan. Kalau kita menyebutkan cross seksional misalnya ya, kemudian apalagi biasanya yang suka ditulis mahasiswa tuh ya. Anda apa sih yang ditulis di data analisis? Medeo apa nulisnya di data analisis? Halo, Medeo. Atau yang lain? Apa yang dituliskan dalam data analisis? Pengertian analisa data, Bu. Analisa data. Nah, kalau bisa itu jangan terlalu banyak lah ya. Misalnya jangan terlalu banyak, beberapa sampai teori. Tapi esensi data analisisnya nggak ada, gitu ya. Di analisis. Siapa lagi? Analisis univariat sama bivariat. Nah, itu juga univariat dan bivariat katanya. Univariat itu apakah jenis analisis data? Apa artinya univariat dan bivariat? Betul, ini yang sering juga ditulis nih. Analisis data univariat dan bivariat. Univariatnya apa? Univariat kan hanya menunjukkan uni satu, variat variabel. Jadi satu variabel. Bivariat dua variabel. So, wah ini ada yang lewat sorry. Saya lagi di rumah nih. Ya, jadi sorry ini ramai di rumah. Jadi kalau hanya univariat, bivariat itu bukan suatu analisis data. Itu hanya menggambarkan kalau data yang menjadi variabel kita itu, variabel riset kita itu ada, bisa dianalisis secara univariat dan bivariat. Tapi jenis metodenya apa itu belum disebutkan. Itu yang harus ada dalam nanti komponen analisis data ya, dalam
proposal ya, atau laporan riset secara umum, secara utuhnya nanti. Jadi kalau univariat nanti pakainya apa? Itu jelaskan. Kalau bivariat ini nanti pakainya apa gitu ya, alat metodenya. Nah, itu yang harus dijelaskannya. Jadi belum selesai sampai tadi univariat saja, tapi harus lanjutkan supaya sampai kita menjawab ini ya, sampai menjawab kita mendapatkan satu atau lebih set dari hasil tadi itu ya, interpretasinya apa dan findingsnya apa ya, itu yang ingin saya tekankan ya, karena beberapa kali kalau saya nguji ini gitu ya, data analisis itu ya begini-begini yang dicantumkannya, jadi nggak jelas pakainya apa, dan itu menjadi hal yang kurang menjadi fokus perhatian student gitu ya, mahasiswa. Jadi ada sih tulis tapi dia nggak paham apa yang dilakukan. Itu yang saya harapkan sih, paham tadi, relate dengan tujuannya apa, kita melakukan dan kita paham bagaimana metode itu dioperasionalkan, dioperasikannya ya. Itu. Nah, baru interpretasi. Setelah kita menginterpretasikan, misalnya tadi ya, alat ukur PDQ nanti analisisnya pakai apa gitu ya. Supaya perbandingan itu kan menggunakan apa untuk membandingkannya itu. Membandingkan yang di rumah dengan yang di daycare. Nah, yang di rumah nanti pakai alat ukur, outputnya apa dari mengumpulkan data itu, si alat ukur PDQ itu apa sih outputnya? Outputnya itu apakah tumbuh kembangnya baik dan tidak, atau misalnya nanti ada suspek or normal misalnya, atau apa? Nah, baru kita akan bandingkan menggunakan apa, gitu ya. Kita bandingkan sehingga kita bisa menjawab tadi perbandingannya apa sih, apa yang akan keluaran dari pertanyaan riset tadi kita itu. Nah, ini jadi diinterpretasikan dulu ya, dari hasilnya tadi itu apakah memang ada perbedaan atau tidak ada perbedaan, berapa p-value-nya, apa sih yang menjadi parameter pasti untuk menentukan jawaban tadi, apa sih yang disebut terjadi perbedaan dan tidak terjadi perbedaan, dilihat dari poin apa. Nah, ini di sini ya, berdasarkan itu kita bisa menginterpretasikan. Ya, baru kita setelah kita udah mendapatkan hasil yang tadi, menjawab pertanyaan tadi di awal, baru kita akan membahas dan kemudian kita bisa menuliskannya dan bisa melaporkan, sehingga kita apa sih gitu ya poin plus dari proyek kita ini ya. Itu kalau saya juga menekankan harus ada dong poin plusnya, jangan yang udah dilakukan orang kita nggak ada yang bisa diambil, ya ngapain capek-capek gitu ya, kalau itu hasilnya sudah menjadi suatu yang sudah kepastian dan itu sudah menjadi ya itu mah nggak ada kebaruan lagi gitu ya, ngapain gitu. Dan coba cari hal-hal yang memang nanti dalam melaporkan diseminasi itu ada hal-hal yang menjadi noveltiesnya, dan itu menjadi poin utama ketika kita submit untuk diseminasi, diterima oleh berbagai provider jurnal gitu ya, dan itu akan menjadi, karena akan menjadi poin tambahan juga nanti untuk jurnal yang kita rujuk gitu ya. Jadi supaya kita sebenarnya itu jadi masalah susah ya untuk publikasi. Sebenarnya kalau publikasi itu mah teknik sebenarnya ya, teknik banget itu. Kalau untuk submit itu, yang susah itu bukan di submitnya, bukan di accepted-nya, tapi apa di sininya nih prosesnya sebenarnya. Proses penelitian kalau benar oke mah gampang gitu ya, tinggal teknik nggak ada masalah, oke, accepted. Yang menjadi masalah itu adalah tidak diterima itu karena memang prosesnya tadi ini ya, proses risetnya ini yang memang belum mengacu pada standar gitu. Jadi biasanya gitu. Ya kebetulan saya juga pegang jurnal ya, yang JK jurnal keperawatan nih. Alhamdulillah kita sudah indexing Scopus ya, yang jurnal fakultas kita. Nah itu dari berbagai artikel yang masuk itu ya kayak gitu, makanya kenapa banyak kami reject gitu ya. Jadi karena tidak nyambung gitu dari latar belakangnya apa, tujuannya kemana, basic konsepnya juga apa gitu ya, ini apa hal barunya, apalagi metodenya juga, nah, itu belum. Jadi sebenarnya kalau diseminasi ini tuh bukan hal yang sulit sebetulnya, cuma prepare kita yang harus betul-betul dipersiapkan ya, dibuat secara fix gitu ya, secara terstandar kayak gitu. Jadi makanya tadi kalau tadi Sinta 3 aja mah bisa lah gitu ya sebenarnya. Makanya tadi saya disupport untuk bisa lebih lagi lah ya gitu.
Itu jadi kemana-mana nih kalau bicara diseminasi. Sorry ya. Nah ini evaluasi tadi sebenarnya kita mengevaluasi apakah jadi dari proses harusnya memang ada model sirkuler tadi ya. Model sirkuler itu jadi siklus ada. Kalau tadi kan saya lihat kan ada linear tadi, model linear tuh proses mulai dari purpose gitu ya, question sampai ke evaluasi. Nah evaluasi ini sebetulnya mengevaluasi dari setiap tahapannya. Apakah memang ini konsisten nggak dengan standarnya, itu relevan nggak tadi, relate nggak gitu ya, tujuan dengan questionnya, dengan data collection, dengan analisis data dan interpretasinya. Ya, itu sih sebenarnya evaluasi. Dan apalagi di kualitatif ya, kalau kualitatif itu sangat fleksibel ya, jadi kalau misalnya di tengah jalan ini akan bisa merubah juga data analisisnya atau data koleksinya ya kan. Kalau bedanya dengan kuanti, kalau kuanti kan harus fix dulu di awal sebenarnya, fix di awal, baru ketika ambil data ya sudah gitu kan ya, itu udah mengacu pada rancangan yang sudah kita buat begitu. Kemudian metode, tadi sebenarnya sama lah ya, tadi pemahaman terkait data analisis. Jadi memang bagaimana kita, prinsip analisis data itu adalah bagaimana data-data yang sudah kita kumpulkan ini bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian kita ya. Nah, metodenya apa aja sih? Nah, ini kan sebenarnya kuncinya di sini datanya. Jadi esensi dari inti dari pertemuan kita kali ini kan di sini sebenarnya ya, di metodenya. Jadi prosedur atau metode analisis data itu apa sih gitu ya? Dan apa yang harus dituliskan supaya bisa menjawab tadi. Jadi data analisis itu ya itu tadi prosedur atau metode apa yang dipilih oleh kita. Ya. Apakah itu confirm itu ya? Adakah itu confirm dengan tujuan dan pertanyaan kita? Apakah itu memang match gitu ya? Match gitu ya, sesuai nggak dengan tujuan dan pertanyaan riset kita? Ya. Apakah ada tambahan prosedur kah gitu ya, atau metode yang dapat dilakukan gitu, yang dapat digunakan untuk kedepannya? Misalnya ada post hoc, misalnya nanti ada post hoc-nya atau seperti apa? Ya, dan ini saya kira sama. Jadi kayak tadi misalnya Medeo akan melihat perbandingan apa metodenya, apakah hanya tadi ya, apakah hanya univariat atau bivariat saja atau menggunakan apa? Nah, itu harus jelas di sini dituliskan. Nah kalau saya mungkin yang coba banyak sebetulnya metode-metode yang bisa kita gunakan, dan Anda juga saya kira sudah kenal lah ya dengan berbagai metode tadi kan. Anda sudah tahu tadi ada yang disebutkan apa? Biasanya metodenya apa untuk melihat eksperimen, apa biasanya menggunakannya tadi? Analisis data yang dikenal apa aja? Apa rencana yang akan dilakukan? Medeo rencananya analisis datanya pakai apa? Yang sudah dicantumkan. Sudah belum mencantumkan itu? Belum. Belum. Tapi ke perbandingan berarti komparatif numerika. Iya, komparasi pakainya apa metodenya? Kalau diolah data di SPSS misalnya, nanti apa yang akan dipakai? Uji beda bukan, Bu? Dengan uji beda bukan? Ya, boleh nanti uji beda satu. Yang lain apa lagi? Kenapa uji beda? Melihat perbedaan. Karena dibandingkan. Karena dibanding gitu ya. Kita mau uji normalitas dulu, Bu. Uji normalitas, apalagi? Terus baru kalau itu baru bisa uji kalau distribusi normal pakai uji korelasi Pearson. Kalau dia tidak normal, alternatif pakai Spearman. Oke, berarti ya model seperti itulah ya. Jadi itu yang harus dicantumkan gitu dalam analisis data. Jadi bukan sekedar univariat atau bivariat. Kalau univariat akan menggunakan apa? Kalau misalnya bivariat tadi menggunakan apa? Kalau komparasi tadi mungkin ya ada tahapan-tahapan dulu. Nah, itu harus dijelaskan. Jadi sebelum melihat uji perbedaan, betul tadi ada tahapan-tahapan. Jadi untuk melihat normalitas gitu ya, homogenitas segala macam itu perlu dilihat. Nah, itu pada yang seperti apa? Apakah korelatif juga seperti itu? Atau deskriptif juga seperti itu? Nah, itu harus terstruktur. Makanya harus kita tegakkan dulu tadi datanya sifatnya apa.
skala data udah tahu lah ya, berarti udah lewat ya, karena tadi udah bicara desain. Skala data kan ada apa aja tadi? Ada nominal, ordinal, Rasio, apalagi? Interval, rasio. Nah, sip. Nah, itu harus udah ngelotok itu Maya. Apa bedanya antara interval dan rasio? Ya. Itu harus ngelotok dan itu harus sudah jangan bingung lagi ketika nanti ujian, ya. Ada beberapa story ini untuk bukan untuk ngomongin ya, cuma masa dong gitu ya. Ini kalau kita ini kan magister ya, bukan spesialis, ya kan? Nah, saya suka bicara gini ya. Jadi apa sih bedanya magister dengan spesialis? Kalau spesialis itu kan lebih ke nanti lebih prosedur gitu ya, tentu dengan ini ya prosedur, namanya juga spesialis ya, lebih ke skill. Kalau kita kan skill terbatas, ya magister itu kan skillnya terbatas, ya kan. Tapi ada juga gitu, tapi lebih ditekankan apa namanya magister lebih ke sainsnya gitu ya, lebih ke sainsnya. Dulu saya waktu magister juga kan saya ambilnya magister tapi bukan di keperawatan sebetulnya ya. Dulu saya gambarannya aja ya sama sih di sini juga ya, atau di UI deh ya, di UI ada harus MCOP dulu kan ya, ada harus spesialty double gitu. Nah itu kan harus double mungkin pertimbangan mereka, tapi kan perbedaannya adalah di situ. Jadi kalau spesial itu lebih menekankan porsi besarnya adalah di skill, walaupun tetap ada risetnya. Nah kita juga sama. Banyaknya itu adalah desainnya, skillnya sangat-sangat terbatas. Jadi kita harus betul-betul menunjukkan kekuatan kita di situ. Berarti adalah di sainsnya. Sains apa target capaian adalah risetnya. Nah jadi untuk yang master saya kira risetnya harus lebih kuat dong gitu ya, artinya dalam artian gitu. Jadi jangan sampai masih bingung antara nominal, ordinal, ada yang lain dikotomi juga sebenarnya. Nominal, ordinal, dikotomi, apa tadi? Interval dan rasio itu harus sudah meletok ya. Nah, tolong itu difahami lebih ini lagi lebih dalam lagi supaya kita udah hal yang udah inilah yang gitu ya. Soalnya saya pernah juga nih nguji S2 yang kayak itu masih terbata-bata gitulah ya. Nah, tolong jangan jadi lagi seperti itu ya untuk angkatan-angkatan ini. Itu, nah karena itu akan menjadi dasar dalam kita menentukan analisis data tadi, gitu. Itu akan menjadi dasar. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan sebelum kita menentukan analisis data. Nah, kalau saya agak yang menurut saya gitu lebih mudah menggunakannya itu menggunakan ini, gitu ya. Mungkin nanti ada banyak juga sih metode-metode yang lain. Cuma biasanya mereka harus sudah sudah memahami secara keseluruhan dulu gitu baru gitu bisa menentukan. Tapi kalau ini lebih bertahap menurut saya. Jadi ini bisa lebih memudahkan Anda untuk menentukan analisis data apa yang tepat untuk penelitian kita. Ya. Ini jadi ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab ya. Jadi yang pertama, nah apakah masalah penelitian kita itu termasuk deskriptif, analitik atau khusus? Deskriptif itu apa? Ini udah tahu berarti ya. Makanya tadi saya di awal nanya desain itu apa. Berarti deskriptif itu adalah hanya menggambarkan ya, gambaran deskripsi. Dan ini tadi biasanya satu variabel. Tadi univariat tadi. Kalau analitik berarti kita menganalisis inferensial. Kita akan menyimpulkan dari beberapa variabel. Biasanya minimal 2 variabel ya kan. Minimal 2 variabel atau lebih. Dan kita akan melihat kaitan antara variabel tersebut, analitik. Jadi di sini ada korelasi, komparatif gitu ya, atau penelitian khusus. Ini sebetulnya kalau MSD ini ada jenis khusus, biasanya ini terkait dengan diagnostik dan survival. Tapi kita ini agak skip ya, karena kita tidak mendiagnosis ini dan survival juga ini agak-agak terkait medis banget gitu. Jadi biasanya kita di ranah ini aja untuk ini deskriptif dan analitik. Jadi ini nggak terlalu banyak dibahas juga. Nah, kira-kira kita ada di mana nih ya? Pasti kalau S2 mah biasanya pasti analitik ya. Kalau kuanti, karena ini kuanti, ada yang deskriptif. Berarti analitik 1 terjawab. Kemudian apabila deskriptif kita lewat ya. Tapi kita harus tahu juga kalau deskriptif apakah deskripsinya kategorik atau deskriptif numerik. Ini paham ya? Kategorik itu apa tadi? Yang termasuk kategorik, data kategorik
Nominal ordinal ya Bu. Nominal dan ordinal, betul. Kalau kalau numerik berarti sisanya interval dan rasio. Oke, nah itu ya. Ini dijawab ya. Kemudian apabila analitik, nah ini rata-rata pasti analitik ya kalau S2. Kalau analitik, apakah analitiknya itu korelatif, komparatif, atau multivariat? Ya, jawab nanti ya. Apabila analitiknya komparatif, apakah komparatifnya kategorik atau komparatif numerik? Nah kan, lagi-lagi skala data yang akan ditanyakan, karena ini akan menentukan. Kemudian apabila komparatif numerik, perbandingan rata misalnya ya, atau komparatif kategorik, proporsi, apakah datanya berpasangan atau tidak berpasangan? Data berpasangan itu apa? Data yang apa? Berpasangan. Data berpasangan. Within. Apa? In atau between. Within itu jadi orang yang sama. Jadi pre-post misalnya ya, atau serial gitu ya. Ya, Bu, ya, kalau paham. tidak berpasangan? Between. Ada dua grup. Ya, jadi orang yang sama sebenarnya akan nilainya, tapi dengan kelompok yang berbeda, bukan orang yang berbeda, bukan orang yang sama. Ya, itu harus ditetapkan. Apakah datanya berpasangan atau tidak berpasangan? Ya, itu bertahap dijawab. Nah, apabila komparatifnya numerik, nah apakah kelompoknya terdiri dari 2 kelompok atau lebih dari 2 kelompok? Misalnya, ya tadi perbandingannya, apakah perbandingannya itu membandingkan antara kelompok intervensi kita dan kelompok standar aja, atau kelompok intervensi kita, kelompok sesuai dengan riset sebelumnya, dan kelompok standar yang ada di lapangan, misalnya di 3 kelompok misalnya. Seperti itu. Apa nih jawab? Nah, apabila multivariat, nah apakah variabel tergantung adalah variabel kategorik atau variabel numerik? Ya, kalau multivariat. Artinya variabel independence-nya ya, variabel dependence-nya, dependent variabelnya apakah variabel kategori atau numerik. Nah, jadi yang intinya di multivariat ini ya beberapa nih. Mahasiswa S2 nih kalau saya nguji multivariat, ini masih pabaliut ini. Antara variabel dependent dan independent variabelnya, yang menjadi patokan utama adalah variabel dependen atau variabel tergantungnya. Itu kalau multivariat. Kemudian ada kasus saya menguji, dia bilang multivariat, tapi variabel dependen itu ada 2 gitu ya, ada 2. Saya nggak menyebutkan contohnya karena ini nanti akan menggambarkan dari peminatan mana. Tapi itu makanya saya tanya, kalau variabel tergantung atau dependent variabelnya ada 2, berarti fokusnya kemana ini kan? Risetnya kemana dan pakainya analisis data, metodenya apa gitu. Nah, dia nggak jawab tuh ya, karena memang dalam riset itu kan fokusnya hanya 1 gitu ya, jadi mengerucut ke satu ini, kalau multivariat kan ke 1 itu yang menjadi sentral. Kalau dua variabel tergantung itu mungkin ada beberapa penelitian jadinya gitu ya. Jadi kecuali kalau misalnya yang faktor analisis yang itu betul-betul faktor analisis, bukan faktor yang berkontribusi ya. Ini juga sering faktor-faktor yang berkontribusi gitu disebut multivariat. Nah, itu hati-hati juga. Nanti ada faktor analisis yang tersendiri yang memang lebih kompleks gitu ya. Nah, jadi ini multivariat kita tentukan variabel tergantungnya 1, nanti variabel bebasnya ada beberapa. Nah, ini yang menentukan adalah variabel tergantungnya. Nanti apakah misalnya regresi logistik atau regresi apa misalnya nanti ya, seperti itu, tergantung dari dependent variabelnya. Ya. Kalau masuk ini saya kira skip saja, ini enggak ini karena tidak menjadi ranah kita ya, diagnostik dan survival. Jadi 7 pertanyaan itu yang mungkin kita perlu jawab, sehingga kita setelah menjawaban kita akan mendapatkan, nah ini ya, ini bagan, ini ada referensinya ya, Anda silakan boleh membeli kalau untuk lebih detailnya ya. Cuma pesannya Dr. Yudin itu, beliau dokter ya, ada yang udah pernah ikut pelatihannya? Saya kebetulan dulu langsung ke tempatnya ikut ini, dan beliau berpesan kalau beli buku jangan beli buku bajakan supaya berkah beli buku asli ya. Memang di
yang banyak yang dijual bebas itu yang memang bajakan online lebih murah gitu ya. Jadi bisa Anda beli, tapi coba beli yang asli ya, originalnya. Nah ini jadi kalau kita dari setelah menjawab tadi pertanyaan-pertanyaan tadi itu, kita bisa menentukan tadi analisis datanya pakai apa. Tadi ada t-test katanya, betul t-test. Tapi kalau pada data yang mana nih yang tepat gitu kan ya, t-test. Apakah di kategorik atau numerik? Nah, ternyata t-test untuk di yang numerik ya, tidak berpasangan, 2 kelompok gitu ya. Kalau yang lainnya mungkin nanti ada teknik yang lain nanti. Ya. Ini sebenarnya mah kalau udah tadi makanya saya bilang skala data harus udah melotok gitu ya, skala data. Ini data mana aja harus melotok. Ya, kemudian harus fix nanti tujuan risetnya kita apa gitu ya, rumusan usahanya apa, dan alat ukur kita apa yang menggunakannya. Kalau sudah ditentukan tadi, misalnya analitiknya ternyata komparatif. Komparatifnya apa tadi? Media belum menjawab tadi ya. Apa kategorik atau numerik misalnya ya. Nanti tidak berpasangan atau tidak berpasangan. Kalau misalnya numerik, ada berapa kelompok yang akan dijadikan ini. Ya, kalau 2 kelompok baru tadi t-test. Kalau lebih dari kelompok, ini pakai one way ANOVA. Misalnya atau Kruskal-Wallis kalau non-par. Ini biasanya yang ada 2 gini, yang atas untuk parametrik, yang bawah itu untuk non-parametrik. Menentukan parametrik dan parametrik tadi menggunakan uji dulu, ada tahapannya ya. Nah ini mungkin yang nanti dibahas di statistik ya. Kalau saya tidak membahas statistiknya, hanya di kuanti ininya saja, desainnya aja. Nanti ini ada syarat-syarat, 3 syarat ya, tadi homogenitasnya, tes homogenitas, kemudian apa tadi distribusinya gitu ya. Kalau distribusi normal berarti pakainya parametrik, kalau tidak berarti non parametrik. Misalnya saya dulu waktu riset itu terkait bagaimana melihat perbandingan antara intervensi saya ya untuk menurunkan intensitas nyeri pada neonatus ya. Saya dari departemen anak ya, dan ininya saya research interest saya di neonatus gitu ya. Jadi saya dulu akan dari riset sebelumnya untuk menurunkan nyeri itu kan menggunakan sukrosa ya kan, kalau di neonatus sukrosa. Nah ternyata saya justifikasi saya ini, menurut saya ini perlu ada intervensi baru supaya tidak terlalu menekankan pada penggunaan sukrosa, karena ternyata sukrosa itu kalau penggunaan jangka panjang juga hasilnya belum ada laporan yang memang itu aman gitu kan ya. Namanya juga sukrosa ya, gula gitu ya, pencernaan bayi segala macam, bla 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 lah ya, justifikasi saya. Jadi saya menawarkan dari berbagai kajian, ternyata ASI gitu ya, ASI itu juga bisa menurunkan nyeri gitu ya, menurunkan nyeri tapi dengan breastfeeding, artinya dengan posisi menyusui. Kalau breast milk aja yang disendokin itu enggak katanya. Nah kan di NICU mah udah enggak semua bayi bisa breastfeeding kan ya, karena memang terkait dengan alat-alat dan segala macam. Nah makanya cari sampai korespondens ke penulis luar ya, itu ada juga nanti gitu ya, boleh berkorespondensi dengan penulis luar ya, luar negeri maksudnya, dan mereka sangat biasanya responsif gitu ya untuk pengembangan metode mereka gitu, metode yang udah dia pakai, dia sangat terbuka. Makanya di tulisan saya memasukkan dulu ya, ada publikasi saya itu yang memasukkan nama beliau. Nah, jadi saya mengusulkan intervensinya menggunakan multisensori, menggunakan ASI, ya, termasuk sukros sebetulnya dan glukosa gitu lah ya. Yang kedua, yang ke satu itu mengganti glukosa, sukrosa itu dengan ASI, multisensori. Yang kedua menggunakan multisensori dengan tetap sukrosa tadi, dan yang ketiga sukrosa aja. Nah ya, karena dianggap standar adalah yang sukrosa. Nah, saya menggunakan ini nih, berarti apa? Nyeri saya pakainya numerik ya dulu. Saya pakainya numerik, skala nyeri. Menggunakan PIPPR. Dan saya sampel saya tidak berpasangan, jadi bukan pada bayi yang sama, dan saya adalah lebih 3 kelompok. Berarti saya menggunakan one way ANOVA. One way ANOVA ini perlu nanti apakah menggunakan tadi uji dulu ya untuk distribusi normal, homologi dan segala macam, ternyata tidak berdistribusi normal. Jadi waktu di proposal saya menulisnya one way ANOVA, tapi ketika udah uji pengambilan data
ternyata tidak berdisiplin, jadinya Kruskal-Wallis jadi pakainya. Jadi saya di laporan akhir nanti jadinya menggunakan si Kruskal-Wallis ya. Nah, jadi contohnya kayak gitu deh ya. Jadi contohnya kita di proposal, di rencana harus menuliskan memang yang memang di secara ininya dulu, memang tadi ya yang bukan utama lah ya, apa ya ngomongnya ya, parametrik, karena parametrik dianggap lebih ini sih, memang secara angka lebih Tinggi. objektif gitu ya. Tapi kalau non par berarti lebih ke kategori, biasanya ada berbagai eksis lah sedikit sebetulnya gitu. Jadi ini ke sini. Nah, jadi nanti Anda silahkan untuk menentukan dalam proyeknya. Saya lihat Anda juga harus ada presentasi proyek ya. Nanti harus tentukan di analisis datanya nanti akan menggunakan apa. Ya, dan harus tepat tadi. Tidak selalu T-test, kalau T-test tadi, nah ini. Kalau multivariat ya nanti pakai regresi logistik ya untuk kategorik, dan numeriknya regresi linear. Jadi kalau saya tanya, saya pernah juga nanya nih, kenapa pakai regresi logistik? Ada nih mahasiswa, udah pakai regresi logistik. Saya tanya, kenapa regresi logistik? Hal yang gitu aja, sorry ya, ini belum bisa menjelaskan dengan baik gitu. Artinya apa nih? Boleh sih kita menggunakan bengkel, tapi kita harus paham, ya. Akan lebih baik mah kita menggunakan sendiri gitu ya, karena banyak di YouTube tuh ya panduan-panduan bagaimana ini mengolah data menggunakan berbagai aplikasi, terutama SPSS yang sering kita pakai ya, populer di Indonesia SPSS. Itu kan ada banyak tuh cara-cara cara operasional. Jadi kita harus paham konsep ini, kemudian juga bagaimana nanti di statistiknya kita mengoperasikan analyze-nya itu. Kalau dia itu kan analyze seperti itu. Gitu ya. Jadi ini langkah-langkah istilahnya Dr. Judin itu semacam kita mendiagnosis penyakit gitu ya. Jadi kita ada penyakit, problem, research problem, ini penyakit, kira-kira terapinya itu apa gitu ya. Terapinya apa? Nah ini. Jadi bagaimana kita menentukan obatnya ini apa sih yang tepat untuk si penyakit tadi gitu ya. Jadi analisisnya apa untuk menyembuhkan itu problem-problem tadi, menjawab problem tadi. Gitu. Itu saya kira ya inti dari pertemuan ini ya. Referensinya saya juga nggak banyak-banyak tadi dari handbook ini, Introduction to Data Analysis Handbook ya, tentang ini, dan juga dari buku saya ini yang lebih praktisnya, jadi supaya kita lebih terstruktur gitu ya menentukan, jadi nggak ngarang mencari kemana-mana gitu, tapi sudah terstruktur kita supaya lebih paham secara generalnya. Kadang-kadang saya juga yang lain kadang kurang begitu ini ya, secara harus buka lagi gitu ya. Saya juga sekarang lebih ke kuali juga nih sekarang, jadinya ke mix method, ke kuali, jadi rada-rada ini juga nih ya. Tapi kalau dengan ada gambaran pohon tadi itu ya, pohon diagnosis, kita akan lebih mengenal kalau ini kemana menentukannya. Ya. Itu saya kira untuk pertemuan hari ini. Ada yang mau didiskusikan dulu? Jelas? Ini ada yang di ruangan, ya, halo ya? Ya Bu, izin bertanya Bu, terkait dengan penulisan analisis data Bu, kalau dalam proposal penelitian itu tadi kata Ibu ada, memang pas kalau kita lihat ada yang nulisin mereka unit variat bla 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 gitu kan, terus bivariat bla bla bla, terus ada juga yang analisis data mereka langsung aja analisis data melakukan SPSS, terus kemudian melakukan uji ini gitu, nggak ada penjelasan itu. Jadi yang kira-kira lebih ini yang langsung atau bagaimana biasanya? Ya, ya kalau saya orangnya to the point ya. Kalau saya lebih sukanya yang langsung aja. Jadi makanya kan tadi apa sih esensi dari analisis data? Ya kan? Dia harus tahu dari definisi analisis data itu apa, dan apa yang harus dicantumkan dan apa yang harus dilakukan dalam fase analisis data dalam sebuah riset. Jadi kalau hanya mencantumkan univariat itu tidak akan menggambarkan tadi, tidak akan kan prinsipnya menjawab pertanyaan. Kalau hanya univariat, bivariat itu kan hanya menggambarkan secara general bahwa itu hanya variabel, 2 variabel atau 1 variabel. Kan kita nggak tahu operasionalnya seperti apa. Kalau hanya menjawab, ya ini juga betul ya, menuliskan analisis data menggunakan SPSS. SPSS itu mah aplikasi aja gitu ya. Tapi apanya yang dipakai?
analisis yang mana dalam SPSS yang akan kita gunakan. Tadi misalnya TITES, ANOVA, terus Galvalis. Nah, itunya justru yang penting. Kalau SPSS mah kan bisa aja pakai stata, pakai R, pakai macam-macam lah ya, G-Power gitu macam-macam. Nah, kalau itu bukan hal yang pentingnya gitu ya. Jadi tentukan dulu analisis data itu, atau bolehlah biasanya suka perlu ada berbunga-bunga sedikit lah ya. Analisis data itu adalah apa tadi ya? Saya jelaskan yang relate, dan pada penelitian ini akan menggunakan apa untuk sebagai analisis data, dan nanti akan menggunakan aplikasi apa baru SPSS kayak gitu ya. Mungkin ini suka ini nih, makanya ya nanti harus sudah benar ya kalau nanti ya untuk menuliskan. Jadi yang penting adalah tadi metode analisisnya ya, yang betul. Jadi kayak tadi ada misalnya apa aja Spearman ya, kalau korelasi misalnya pakai Spearman atau Pearson ya, tergantung dari skala datanya tadi. Gitu. Oke. Bu, Baik, Bu. berarti kalau bisa disimpulkan dalam menulis analisa data itu adalah dari bagan-bagan yang tadi, tapi diuraikan dalam kata-kata mungkin ya Bu ya. Iya. Jadi dari ujung kiri ke kanan, tapi dalam bentuk kata-kata dan tergantung dari jenis penelitiannya. Mungkin itu ya Bu? Ya, bisa seperti itu ya. Jadi sebetulnya mah harusnya mah kan sudah ada di dalam frame pemikiran kita lah ya itu ya sebenarnya. Tapi kadang-kadang ya boleh, tapi ya sebetulnya simpel aja. Jadi karena penelitian ini misalnya kan itu udah ada di sebelumnya kan datanya ini, skala data kan ada di definisi biasanya kan suka data nominal, ordinal gitu kan ya, dari sebelum-sebelumnya tuh, dari bab 3 itu kan ya. Iya, jadi langsung aja sih kalau analisis datanya langsung aja. Tapi kalau ditanya, kayak saya dulu pernah nanya, ini kenapa regresi logistik? Nah, harus tahu kayak gitu. Walaupun nggak ditulis itu harus sudah ada dalam frame pemikiran kita. Gitu. Gitu. Kalau saya sih versi simple asal benar gitu. Sweet and benar gitu. Simple and benar gitu ya. Sweet and simple gitu. Kalau terlalu banyak tulisan, kalau saya suka pusing bacanya ya. Suka jadinya tuh apa sih ini intinya gitu ya. Jadi jangan terlalu berbelit-belit sih sebetulnya. Gitu. Oke, udah jelas ya. Ini di chat toilet semua nih. Mangga ke toilet. Oke aja. Beser. Ada lagi disesuaikan, sudah jelas saya kira ya. Nanti silahkan untuk menentukan rancangannya ya, kira-kira berarti harus tahu alat ukurnya ya, berarti ya harus tahu alat ukurnya, datanya akan diukur pakai apa, nanti skala datanya apa, baru kita menentukan analisis datanya. Jadi jangan bingung-bingung dulu. Jadi kalau riset itu, kalau saya biasanya suka dari awal misalnya kayak tadi, mau membandingkan perkembangan, kira-kira perkembangan itu diukurnya pakai apa ya gitu ya, harus sudah tergambar. Dan ketika kita mencari referensi, kita harus termasuk menganalisis, menelaah referensi yang kita baca itu dia menggunakan apa. Gitu ya. Jadi sehingga kita sudah mulai ada bayangan kira-kira nanti akan pakainya data yang mana dan jenis datanya apa, skala datanya apa. Begitu. Bisa ini ya, gampang kan ya. Jadi kalau udah tahu strukturnya mah nggak ini, tinggal baca aja nanti kita tentuin apa. Kayak saya juga pakai ANOVA, ternyata nggak ini ya, tidak memenuhi ininya ya, distribusinya. Jadi saya pakai Kurzweil-Wallis. Jadi aduh Kurzweil-Wallis pakai gimana gitu ya, cari tambah pelatihan gitu ya, daripada bayar bengkel gitu ya, maksudnya bayar tapi nggak ngerti, mending bayar untuk pelatihan dan kita bisa paham. Gitu. Ya jadi kalau prinsipnya sih kita harus paham apa yang ditulis gitu aja ya. Kita memahami apa yang kita tuliskan dan apa yang kita kerjakan. Jadi kalau ujian udah siap gitu ya. Oke, itu aja sih mungkin dari saya. Nggak banyak-banyak karena poinnya sudah yang ingin saya sampaikan sudah tersampaikan saya kira. Bu, maaf izin, untuk absensi di mana Bu? Oh ya, saya nanti buat dulu ya. Baik. Ini sampai jam 3 ya. Iya Bu. Ya dibuka sampai jam 3 aja. Oke, ada lagi? Satu lagi? Cekap? Udah pertanyaan absen, biasanya pertanyaan terakhir tuh. Ya kan? Pertanyaan absen atau pertanyaan terakhir. Untuk minggu depan ya, untuk minggu depan kan ada satu lagi ya. Kalau nggak salah saya ya.
2 pertemuan. Jadi minggu depan asinkronus saja. Jadi Anda membuat rancangan simpel aja ya. Gambaran background penelitian Anda apa, nanti purpose tujuan penelitiannya apa, pertanyaan penelitiannya apa, ya, kemudian instrumen apa, instrumen yang akan digunakan apa, skala datanya apa, ya, nanti kemudian metode ya, nanti akan seperti apa desainnya, tadi desainnya tipenya, apakah nanti tadi dari pertanyaan sebelumnya udah nyambung tuh, apakah nanti deskriptif, korelasi, atau apa, komparatif atau multivariat. Kan analis deskriptif, analitik akan dibagi 3 menjadi korelasi, komparatif, dan multivariat. Nah, kira-kira apa nih yang akan dilakukan, dan baru analisis datanya seperti apa sampai menentukan analisis data ya. Coba, jadi minggu depan asinkronus mengerjakan itu secara simpel aja, yang penting tergambar tadi fase itu ya, fasenya, dan dikumpulkan ya, nanti dikumpulkan via Kang Ian aja ya, tadi ke saya 1 email atau dalam G Drive aja, nanti ke saya ini. Itu. Ini juga mungkin bagian dari poin penilaian di UAS ya, saya nggak ada UAS, jadi soal saya tadi langsung ke situ aja. Gitu. Itu ya, jelas ya. Jadi dari sekarang kan sudah ada waktu nih, kira-kira bisa ada nyicil-nyicil ya, nanti minggu depan sudah bisa dikumpulkan, sudah hasil nyicil gitu ya. Jadi UASnya itu aja, poin nilai UAS dari saya itu aja. Berarti poinnya itu bab 1 lah sama bab 3-nya Bu ya? Iya, 1-3 aja. Baik. 1-3 aja. Bab 1 juga ada ini aja, background sama ini aja, background justifikasi yang simple, jangan berbelit-belit ya, jangan nih kalau anak biasanya ya, anak adalah fase yang paling apa gitulah ya, nggak usah sampai gitu-gitulah ya. Masa anak adalah masa yang paling apa gitu, supaya nggak usah itulah. Langsung aja to the point, ke fokus ya. Langsung aja ke fokus, apa sih justifikasinya ini seperti apa. Tentu ada referensinya tentunya, jadi referensinya. Oke. Sesuai dengan ini ya, sesuai dengan rencana risetnya. Jadi supaya lebih mudah, sesuaikan dengan rencana risetnya aja. Oke, jelas ya? Kalau sudah jelas, oke, alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan ini bisa memberi manfaat yang baik ya. Supaya berkah, kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Ya,